Hai teman-teman, aku share apa yang aku dapat mengenai new moon kali ini. Ini memang akhirnya aku share secara cukup publik gitu ya, nggak hanya ke peserta aja. Mungkin ada yang perlu karena hubungannya bisa sampai ke sepanjang 2025. Apa yang aku share bukan dari sisi astrologinya, tapi benar-benar apa yang aku dapat aja, apa yang aku catat barusan. Jadi kalau planet apa aku nggak bisa jelasin. Aku akan share mungkin juga lebih general gitu ya, sifatnya. New moon kali ini yang aku dapat itu bisa dibilang kayak double function. Artinya bisa untuk release dan juga untuk set intentions dan resolutions. Release biasanya lebih apa ya, lebih berkaitan di full moon, tapi new moon kali ini rilisnya lumayan besar. Mungkin nggak sebesar full moon tapi lumayan besar. Nah ini kan di ujung tahun ya, yang mana berkaitan atau berhubungan dengan year end reflection juga gitu. Buat aku reflection bukan hanya sekedar nengok ke belakang aja, tapi juga mengingat lagi dan merayakan our moments of growth and achievements. Kita selalu ada achievements, nggak usah dilihat besar kecilnya tapi selalu ada, dan nggak usah bandingin sama orang lain, bandingin sama diri kita sendiri. Nah itu buat aku patut diingat dan patut dirayakan, uh, karena penting untuk apa ya, untuk diri kita sendiri gitu. Kita perlu melihat bahwa nggak semua yang terjadi di hidup kita tuh jeleknya aja atau penderitaan aja gitu ya, tapi juga ada hal-hal yang memang bisa empowering dan bisa disyukuri. Kalau mau ngomong disyukuri, sebenarnya yang jadi derita itu juga bisa disyukuri kan ya teman-teman. Tapi uh, dengan mengingat kembali si achievements dan segala macamnya itu memberi energi yang berbeda, si empowering itu tadi kalau menurutku ya. Dan reflection ini juga untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran hidup gitu ya, dan juga pengalaman kita di tahun ini. Dan tentunya reflection ini juga akan membawa kita untuk set intentions dan resolutions itu tadi teman-teman. 2024 ini kan banyak tentang awakening massal dan juga pembayaran karma. Ya mungkin banyak dari kita yang mengalami hal-hal yang gak mengenakan gitu ya, atau bahkan menyakitkan. Sejak 10 portal itu, aku sering sampein bahwa kita tuh diajak untuk menutup atau mengakhiri siklus. 11-11 begitu lagi gitu ya. Kalau yang 10-10 belum selesai, 11-11 udah mulai kenceng nih dorongannya, udah mulai pakai toa. Begitu juga lanjut di 12-12 kemarin. Nah 2025 ini itu adalah moment of completion. Jadi menutup atau mengakhiri siklus besar atau siklus-siklus kecil secara menyeluruh, total dan utuh. Aku nggak tahu kenapa aku nyebut gini, yang kecatat tadi itu. Jadi nanti kita bisa kontemplasiin masing-masing ya teman-teman ya. Nah penutupan siklus ini kan tentunya berproses ya. Dan proses ini termasuk menyembuhkan luka lama. Jadi jangan heran kalau luka-luka lama itu kembali bermunculan. Entah lewat triggers, entah tiba-tiba muncul di memori gitu ya, ada memori tertentu yang muncul lagi bahkan berulang ya, atau cara lainnya gitu. Nah itu semua tuh adalah ajakan atau undangan untuk kita menyelesaikan atau memulihkan luka-luka itu tadi. Nah prosesnya memang bisa jadi menyakitkan dan gak nyaman ya, it can be painful, tapi belum tentu juga. Tapi proses inilah yang akan membuat kita bertransformasi. Transformasi emang kadang-kadang butuh pain dulu teman-teman, and that's okay. Nggak selamanya kok. Ini kan semua sementara, nggak ada yang abadi. Semuanya akan lewat. Nah itu one thing ya teman-teman. Another thing,
about this new moon adalah to be very clear with what you want in the year ahead. Benar-benar clear gitu. Kita tuh maunya tahun depan seperti apa. Entah itu harapan gitu ya. Hopes, dreams, wishes, how you want to feel di 2025 gitu. And who you want to become. Very clear tentang itu semua. Tulis semuanya. Bisa tulis di journal dalam bentuk apapun. Mungkin kalau kita mau bicara manifestasi atau LOA yang populer itu scripting ya. Ini juga pas dibahas di program meditasi 39 hari yang batch 1, dan juga membuat vision board. Mungkin kalau dibuat secara visual akan lebih jelas, kita juga lebih bisa ngerasainnya, ngebayanginnya dan segala macam. So kalau memang teman-teman resonate dengan ini, please do at least ditulis aja teman-teman, karena dari situ akan jelas gitu arahnya nih, kita mau fokusin energi kita tuh kemana. Jadi kalau udah ditulis semua apa yang diinginkan di tahun depan, habis itu bisa dipecah-pecah lagi kan ya, jadi langkah-langkah apa nih yang perlu diambil. Apakah berkaitan dengan menambah skill misalnya, atau yaitu melepaskan yang memang udah nggak perlu kita bawa lagi. Itu kan juga bagian dari year end reflection ya, yang umum kan begitu. Apa yang mau ditinggalin dari 2024 ini, bisa macam-macam. Dan juga termasuk membuat rencana actionable plans gitu, yang benar-benar bisa dijalanin gitu ya. Ya mungkin nanti ini akan berbeda di semua teman-teman, tergantung apa yang diinginkan nanti, tapi kurang lebihnya di breakdown seperti itu teman-teman. Supaya apa? Supaya selaras, hati, pikiran, dan actionsnya selaras, jadi fokusnya sama, nggak scattered kemana-mana. Kalau mau bicara LOA, banyak orang bilang 3 hal itu selaras, itulah yang membuat manifestasinya terwujud gitu. Nah, another thing tentang new moon kali ini juga adalah berkaitan dengan disiplin, hard work, dan juga determination. Jadi mungkin ada teman-teman yang merasa ada extra push gitu dari dalam diri untuk melakukan atau membuat sesuatu, to do or create something gitu. Nah ini kan bagus ya dorongan itu, tapi juga bisa jadi jebakan Batman ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga, pastikan dorongannya murni dan baik gitu ya, bukan ego based, yang juga bermanfaat nggak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain gitu. Nah kalau dorongannya udah oke nih, kita udah mantep mau ngapain, dari situ kita juga bisa jadi mengenali, bisa diurai, dicoba diperhatiin gitu ya satu persatu, apakah ada limiting beliefs yang bisa menghalangi. Kalau ada, ini bisa sekecil apapun, coba lampaui itu, dan yakinlah sama inner guidance yang nge-push itu tadi. Nah, inner guidance ini kalau mau bicara simpelnya mungkin intuisi, nanti ada agak di ujung ya. I don't know why tadi kecatatnya pas udah mulai belakangan. Balik lagi, nyentuh lagi tentang apa yang perlu dilepasin, itu juga bisa buat daftarnya ya teman-teman, ditulis semuanya, what you need to release or leave behind. Ini bisa sebanyak-banyaknya, bisa besar atau kecil, bisa tangible atau intangible gitu ya, sehalus atau sekecil kayak yaitu limiting beliefs atau mindset mungkin yang perlu diubah dan segala macamnya. Nah setelah ditulis ini bisa 2 hal. Ada yang biasanya bilang perlu dirobek atau dibuang, bahkan dibakar. Aku sih nggak pernah ngebakar. Aku takut bakar-bakaran. Maksimalnya aku robek terus dibuang. Tapi jadi ini nanti sesuai kenyamanan dan keyakinan teman-teman aja ya. Cuma kalau buat aku, kalau aku buang, aku jadi nggak inget gitu yang tadinya mau aku rilis tuh apa aja gitu. Ya unless mungkin ada 1-2 hal yang masih nyangkut di kepala aku, tapi
Kalau banyak mungkin aku lupa, jadi aku prefer untuk aku simpen sih untuk apa ya, as a reminder for myself gitu. But balik lagi nanti teman-teman enaknya gimana ya. Nah setelah itu bisa bikin tuh daftar intensi dan resolusinya gitu ya untuk tahun 2025. Jadi bisa panjang teman-teman, bisa boleh juga kalau mau di breakdown jadi jangka pendek misalnya per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan, bebas aja, atau mau the whole year, terserah Tuhan nyampainya kapan. Dilepas aja gitu juga bisa, sesuai kenyamanan aja. Kalau aku sih jujurly overall aja 2025, aku nggak netepin waktunya. Atau bisa juga intensinya dulu yang ditulis, pengennya apa aja tadi itu. Nah baru itu mengenali yang perlu dilepasin, yang sekiranya bisa menghalangi itu apa. Untuk teman-teman yang ikut sesi malam ini, sesi Reiki malam ini, dan yang sedang ikut di program meditasi, kalau boleh aku saranin kali ini, nerima Reikinya jangan sambil ngelakuin meditasi yang hari ini ya, atau hari dimana teman-teman berada, supaya supaya selaras itu. Jadi waktu terima Reiki teman-teman bisa benar-benar fokus ke rilis dan intensinya itu tadi juga gitu ya. Inilah bagian dari si selaras itu tadi. Bisa pakai panduan visualisasi yang aku share di portal 12 atau kalau teman-teman yang meditasi, yang di grup meditasi udah tahu lah ya, yang releasing fear itu gimana caranya, terus melepaskan, ya rilis juga ya, melepaskan si harapan kita itu untuk diserahkan ke Tuhan. Rilisnya beda energi ya teman-teman, yang satu rilis kayak ya udah ngelepasin beban gitu ibaratnya, kalau yang satu lagi menyerahkan semua harapan kita ke Tuhan. Ya akan terjadi atau enggak udah di tangan Tuhan gitu ya, sesuai caranya dan waktunya. Nanti kalau teman-teman yang waktu itu belum dapat panduan 12-12 itu atau nggak ikut meditasi, monggo disesuaikan aja sesuai yang paling nyaman, dorongannya gimana, nanti waktu terima Reiki itu aja yang dilakuin. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, sesuai dorongan yang paling murni aja dari dalam diri teman-teman. Satu hal juga yang mau aku share di sini adalah, ini something yang aku pelajari ya, terus aku juga pelajari dari salah satu orang adalah, di saat ini mungkin kita merasa sedang berada di situasi atau kondisi yang kurang mengenakan gitu ya, yang nggak favorable, yang di luar keinginan kita atau harapan kita. What you can do is actually change your point of view of this situation gitu. Itu bisa mengubah mindset kita sehingga menjadi lebih positif, yang akhirnya energi kita akan terarah ke hal-hal yang positif juga. Kalau kita mau bicara dari sisi LOA, like attracts like, jadi kalau kita positif kita akan bisa narik yang positif juga. Oh ya, one thing tentang menuliskan apapun tadi yang diinginkan, diharapkan, atau bahkan dibutuhkan gitu ya, whatever your wishes are, aku kalau boleh aku kasih saran, letakkan dulu semua ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan gitu ya, kayak mungkin nggak ya, bisa nggak ya, kayak gitu-gitu, kayak terlalu tinggi nggak ya, terlalu ngadi-ngadi nggak ya, mau gue singkirin dulu semuanya, diletakin dulu, tulis semua yang teman-teman mau, harapkan dan inginkan, tulis aja dulu, nggak apa-apa, nggak salah. Ibaratnya gini, if you have nothing that could stop you, including your current circumstances, termasuk kondisi kayak saat ini gitu ya, what kind of life do you want? Itu aja, berangkatnya dari situ, tanpa memikirkan situasi kondisi kita saat ini. However, salah satu hal yang aku pernah beberapa kali mention di sesiku adalah, aku perlu remind lagi, izin ya teman-teman, bahwa dalam kita berproses untuk mendapatkan keinginan-keinginan tersebut,
bisa aja kita juga akan mengalami hal-hal yang dirasa kurang nyaman. Misalnya memulihkan luka itu tadi. Buat aku momen-momen kayak gini bukan setback, bukan berarti manifestasi gagal, tapi justru momen dimana kita dipersiapkan untuk menerima apa yang kita inginkan, harapkan, atau butuhkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara manifestasi, kan kemungkinannya ada 3 ya. Yes, no, atau not now gitu kan. Kalaupun jawabannya adalah no, berarti we deserve better karena Tuhan akan selalu kasih yang terbaik untuk kita. Jadi apapun yang perlu kita lewati sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah proses persiapan itu, teman-teman. Nah, kalau bicara prosesnya ini bisa jadi melibatkan membereskan luka lama, bisa jadi membuat kita sampai perlu narik jauh ke inner child. Jadi jangan heran juga kalau inner child issues pada bermunculan ke permukaan secara membagongkan ya teman-teman. Mungkin pernah ngerasa oh gue udah kok ngurus ini, but maybe you need to heal deeper layersnya, bukan isu yang sama mungkin, atau bisa jadi sama karena memang belum tuh. Misalnya gini, punya lukanya abandonment issues atau trust issues lah katakan ya. Terus karena ada itu kita tuh ngerasa insecure gitu. Nah, gimana caranya kita bisa punya relasi yang sehat kalau masih ada insecurity itu di dalam diri kita? Padahal manifestnya punya pasangan gitu, misalnya pengen ketemu jodoh terbaik gitu. Ya itu memang perlu ada yang diberesin dulu dari kitanya. Maksudku kurang lebih kayak gitu teman-teman. So my point is, jangan dulu langsung berkecil hati kalau ada keinginan atau harapan yang gak langsung terwujud atau termanifestasi gitu ya. Trust the process gitu. Trust the process. Apapun itu lewatin aja dulu, jalani dulu dengan ikhlas, flowing, surrender. Insya Allah kita akan nyampe ke titik yang terbaik yang udah disiapin untuk kita semua. Nah, ini tentang intuisi yang tadi aku sempat mention sedikit tentang inner guidance. Intuisi aku pernah nyebut juga, aku lupa kapan dan di mana. Tapi aku pernah nyebut bahwa intuisi kita tuh sebenarnya udah jelas dan tajam, apa adanya. Kitanya yang kurang kurang peka gitu ya. Bahkan kurang percaya. Nah, meningkatkan kepekaan akan intuisi inilah yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi kalau istilah mempertajam intuisi itu kurang serk buat aku. Yang perlu dipertajam adalah kepekaan kita sendiri dan rasa percaya kita akan guidance yang kita terima itu. Nah, ini dilakuinnya bisa dengan banyak cara gitu ya. Cuman yang aku rasain efeknya gitu ya secara signifikan bahkan adalah dengan membersihkan sampah batin. Ya balik lagi si luka atau trauma itu, atau kayak marah atau dendam yang bersarang banget gitu ya di diri kita dan lain-lainnya. Jadi proses pemulihan luka tadi itu benar-benar bisa berdampak banget ke kemampuan kita mengenali intuisi. Ini sempat Mbak Tiwi jelasin juga di sesi yang Six Sense kalau nggak salah. Sebelum aku masuk ke tentang Reiki-nya, mungkin mungkin one more thing ya teman-teman, aku share pengalaman aku. Mungkin ada yang butuh. Jadi gini, teman-teman mungkin ada yang notice bahwa beberapa bulan ini aku cukup sering share, nulis, ngoceh gitu ya tentang self discovery. Aku ngalamin deep self discovery journey setelah mengalami suatu katalis gede gitu ya. Dan itu dari proses itu, dari perjalanan self discovery itu aku menemukan banyak hal tentang diriku sendiri, utamanya tentang luka-luka aku. Why I am the way I am now. Kenapa kok aku mudah menutup diri? Kenapa mode aku tuh flight gitu? Dan
kenapa kok aku selalu ngerasa ada rasa nggak aman di dalam diri. Dan kok kenapa sih banyak banget orang di sekitarku yang questioning my capabilities gitu dan lain sebagainya. Itu aku temuin dari perjalanan si self discovery yang mendalam. Apakah ada hasilnya? Ada. Apa yang aku share bukan untuk membanggakan diri, memperlihatkan seakan-akan aku hebat, enggak. Just sharing my experience. Hasilnya adalah aku bisa berdamai dengan banyak hal. Aku bisa bangkit dari my lowest moment in my entire life. Aku bisa berdamai termasuk juga dengan orang tuaku. Dan banyak banget magical moments yang terjadi di kehidupan aku. Everything just falls into place secara begitu aja, secara alami. Aduh, bener-bener di luar nalar, nggak masuk akal. Dan akhirnya yang tadinya terasa terlihat chaos itu bener-bener jadi moments of enlightenment gitu, kayak kayak sesinya Mbak Tiwi dan Mas Adi waktu itu, from chaos to enlightenment. Dan akhirnya juga orang-orang yang masuk ke dalam hidupku semakin selaras gitu ya, karena yang nggak selaras disingkirkan begitu aja sama Tuhan gitu. Kurasi semesta itu nyata teman-teman, jadi kalau tiba-tiba pecah sama teman lama atau apa, terima aja, itu juga bagian dari kurasi yang untuk kebaikan kita sendiri ke depannya. So for me, self discovery itu benar-benar life changing. Dan akhirnya aku memahami bahwa karena aku telah mengalami banyak hal, belum selesai perjalananku, belum selesai, masih banyak banget gitu yang perlu digali dalam diri, tapi because I've been through quite a lot, akhirnya aku memahami bahwa salah satu tugasku adalah untuk membagikan ini tentang self discovery, baik dalam bentuk tulisan atau spesifiknya lagi dalam program-program meditasiku ini. Aku ngomong gini juga bukan untuk mengajak atau mempromosikan program meditasiku, enggak. Aku tahu itu ada faktor kesesuaian energi yang sangat tinggi gitu. My point adalah please find your own way. Kalau memang bukan meditasi, program meditasiku, please find your own way untuk mengeksplore yourself, to discover the things yang memang benar-benar terpendam dalam di dalam dirimu, supaya akhirnya benar-benar bisa memahami banyak hal, berdamai dengan banyak hal, menyelesaikan banyak hal, mengubah hidupmu sendiri. Nah, semua ocehanku tadi sebelumnya, mengenali luka, inilah, itulah, anulah, ya itu sebenarnya adalah bagian dari self discovery journey itu, teman-teman. Yang mana arahnya pembersihan level jiwa, pembersihan batin itu arahnya ke oneness, menyatu dengan Sang Maha Sumber. Jadi again, please find your own way, apapun itu, sekecil apapun mulainya, coba temukan cara yang paling nyaman untuk terus menggali ke dalam ya teman-teman ya. Sekarang aku masuk ke yang tentang Reiki-nya, khususnya untuk teman-teman yang ikut sesiku malam hari ini. In general, Reiki berperan untuk membersihkan sumbatan-sumbatan energi di dalam tubuh kita, termasuk juga di energy centers atau yang biasa kita kenal dengan chakra, dan energy channels atau nadi. Dan Reiki menyasar ke beberapa aspek, yaitu physically, mentally, emotionally, spiritually, dan juga bawah sadar. Jadi ada kemungkinannya teman-teman merasakan suatu emosi tertentu, ada pikiran atau memori yang bermunculan gitu ya, atau ngerasain sensasi-sensasi di tubuh. Nah, ini nggak perlu dicari ya teman-teman, biarin aja semuanya muncul dan hadir secara alami dan cukup diperhatiin aja, nggak perlu dianalisa, nggak perlu dipikirin, itu disadari aja. Kalau mau dicatat setelahnya monggo, abis itu bisa tuh diamati lebih jauh, diurai gitu ya, sehingga akhirnya tahu
berikutnya harus melakukan apa. Sesinya nanti kurang lebih 20 menit ya teman-teman, tanpa panduan meditasi. Seperti biasa, silakan membuka diri untuk menerima Reiki. Ambil posisi yang paling nyaman, boleh duduk atau tiduran, yang penting nyaman aja, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Jangan lupa minum air putih setelahnya, dan minum air putih lebih banyak selama 3 hari ke depan paling gak ya teman-teman ya. Dan seperti biasa juga setelah sesi aku butuh waktu to clear myself, ngumpulin nyawa lagi dan nyiapin laporan. Nah, laporan ini nanti punten aku share ke teman-teman yang join aja di sesi malam ini ya, karena biasanya bisa jadi menyentuh hal-hal yang cukup personal, jadi aku mungkin nggak bisa share secara umum seperti ini. Dan juga seperti biasa teman-teman, nanti kalau ada yang mau diceritain atau ditanyain, monggo ya chat aku aja. Aku nggak jamin sih aku bisa jawab semua semua pertanyaan. Kemarin pertanyaan di grup juga, kalau aku nggak tahu aku bilang aku nggak tahu. Jadi ya semoga apa ya, nggak berharap terlalu banyak juga ke aku. Thank you ya teman-teman.